makanya huruf ini yang akhirnya mampu menggambar bahasa. Nah, bahasa itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Penggambaran bahasa dengan huruf ini kalau ditelusuri akan mampu menghasilkan satu pengetahuan dan pemahaman semenjak kapan bahasa itu ada dan semenjak kapan huruf itu ada. Nah, itu bisa menggambarkan asal usul bangsa, asal usul peradaban. Nah, akhirnya kemudian dari situ nanti kita akan tahu setua mana sih bangsa ini sesungguhnya. Nah, kalau sudah kita mengetahui setua apa bangsa ini, maka akan ada satu mata rantai yang nggak hilang, nggak ada missing link. Gitu. Nah, kalau sudah tidak ada missing link, kemandirian menjadi sebuah bangsa akan bisa dimulai. Termasuk gagasan besar yang namanya revolusi mental atau apa, itu akan bisa dimulai dari titik mana. Itulah dari titik mana akan dimulai akan ketahuan. Jadi kalau dalam bahasa keris karbonasi logamnya bisa diketahui, tapi kalau berbicara peradaban manusia karbonasi hurufnya bisa diketahui. Dan itu harus ada kongres-kongres seperti itu. Dan itu menjadi sangat penting karena bahasa Jawa, huruf Jawa sendiri, aksara Jawa itu juga nggak sendiri, nggak satu. Dia bisa macam-macam. Dia bisa macam-macam, tergantung periodenya apa dan periodenya siapa. Gitu loh. Nah, cuman kan sekarang masalahnya sejarah bangsa-bangsa ini sudah ada yang disebut bangsa yang tua. Misalnya bangsa Sumeria, bangsa Aztek, ini disebut bangsa tua. Tapi nanti bisa dilihat karbonasinya ini tua mana. Iya, karbonasi Aztek itu tua mana dengan karbonasinya sarkofagus, karbonasinya ini. Bahkan karbonasinya pedang Damsyik itu bisa diukur tua mana dengan karbonnya keris. Karena ternyata alat musiknya orang Eropa itu kayu, alat musiknya orang Arab itu kayu, alat musiknya orang Jawa itu logam. Artinya bangsa kita dari dulu sudah mengenal pertambangan yang maju dan ilmu metalurgi yang mapan. Itu bisa diketahui. Nah, huruf juga sama. Nanti akan ketahuan. Jangan-jangan kemudian secara karbonasi huruf itu lebih tua huruf kita daripada huruf Mesir. Huruf Suryani jangan-jangan lebih tua. Dan itu kan harus melalui kongres-kongres seperti ini yang menghadirkan para ahlinya, yang menghadirkan para pakarnya. Gitu loh. Karena apa ya? Karena kita ini menjadi bagian dari sejarah perjalanan masa lalu. Hari ini adanya juga dari adanya masa lalu. Ketika huruf Arab datang, itu nggak cukup mewadahi aksara Jawa. Makanya huruf Arab pun harus disesuaikan dengan huruf Jawa, dengan aksara Jawa. Ketika huruf Ain tidak lagi mampu menampung eng, ya ainnya dikasih titik 3. Ketika kaf nggak lagi mampu menampung bahasa go, ya harus dikasih titik 3. Itu, nah ini kan terjadi. Nah itu memang harus ada upaya-upaya. Makanya dalam kongres seperti ini pasti akan menghasilkan sesuatu yang nanti sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Jadi membaca bangsa ini itu dari titik kapan, titik mana. Jangan-jangan lebih tua. Mumi kita itu lebih tua dari mumi Mesir, jangan-jangan. Mumi Mesir dijadikan mumi pakai dibalsem. Mumi kita nggak pakai dibalsem, tiba-tiba duduk bisa. Itu jangan-jangan mumi kita lebih tua. Sumeria jangan-jangan lebih tua Gunung Padang kan gitu, itu karbonasinya kan bisa diukur sekarang. Gitu. Itulah kalau bahasa dan aksara ini memang kemudian mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, tapi bahwa kemudian bahasa fungsional dan huruf fungsionalnya kemudian didominasi oleh Inggris dan Latin, yaitu sesuatu juga yang nggak bisa dihindari. Akan tetapi yang menstruktur bahasa dan aksara itu adalah bagian dari sebuah sejarah perjalanan panjang. Itu Pak, mungkin bisa dimulai ke arah-arah santunan.
Gus. Nah ini, Mas Heru mungkin what the next-nya, karena enggak, kalau kita ngomong kayaknya udah clear nih, sudah selesai, besok ditutup, tapi saya kira Mas Heru punya tanggung jawab juga nih, what the next-nya gimana? Ya memang awal mula Pandi berkecimpung di Masjid Aksara Nusantara ini awalnya kita berpikir tentang pelestarian. Kemudian setelah kami mendalami secara masif, kami menemui banyak sekali bagian-bagian aksara. Satu hal yang saya mendapat satu kesadaran baru bahwa bukan cuma sekedar pelestarian yang harus kita upayakan, tapi juga menghasilkan kembali penggunaan aksara-aksara Nusantara ini. Seperti tadi Gus Muafik menyampaikan tentang karbonasi, ini menarik sekali bahwa ini sebuah kesadaran tatanan nilai yang lama yang sebetulnya mungkin lebih relevan bagi bangsa ini yang hidup di dua musim, beda dengan bangsa yang hidup di 4 musim. Nah, kesadaran yang sebetulnya sudah lama ada ini mungkin bisa dibangkitkan kembali tatanan nilainya bagi generasi milenial yang sekarang ini ada di era digital, dan era digital inilah saya anggap sebagai satu momen yang tepat untuk kita mengangkat kembali nilai-nilai yang tadi sudah dijelaskan sama Gus Muafik, hingga terus kita harus mengupayakan ini sampai kepada tahapan yang mungkin ya butuh satu proses. Dan seperti kita tahu bahwa kejadian kemarin ketika proposal aksara Jawa ditolak Presiden, ini bukan satu hal yang membuat kita terkejut, tapi malah menyadarkan kita bahwa ternyata banyak hal yang harus kita lakukan, yang harus kita bangunkan, yang harus kita upayakan supaya aksara-aksara yang sudah sebuah karya cipta leluhur kita ini yang dulu dibangun berdasarkan tatanan nilai lama yang pasti luar biasa, sehingga bisa dialgoritmekan ke tatanan yang baru di era itu. Dan itu upaya itu akan kami kawal bersama-sama tentunya dengan kawan-kawan pegiat aksara, yang mana saat ini sudah mulai tumbuh dari berbagai daerah yang saya kira ini yang kemarin masih belum mendapatkan satu jalan. Nah, tinggal mungkin satu harapan saya sih, upaya ini bisa didukung oleh government, oleh pemerintah kita. Pasca kongres harus Jadi setelah pasca kongres ini harus ada upaya lanjutan yang menurut saya jalannya sudah kelihatan sih, tinggal ditempuh. Kira-kira gitu. Oke, matur nuwun Mas Heru. Ini sengaja saya balik loh Mas, tadi ini dari Gusnya dulu baru ke Mas Heru, karena keduanya pandita yang nanti menyerahkan amanatnya kepada Kibokel ini sebagai orang yang bertanggung jawab ini Untuk aksara Jawa. Jadi itu tadi nasihat-nasihatnya dari Gus Muafik, pikiran-pikiran ininya, dukungannya juga dukungan dari Mas Heru, keduanya sebagai pandita, ya satu pandita internet, satu pandita religius. Ini amanat ini bagaimana nih ketua nih sebagai inisiator utama ya kongres. Apa yang sudah tadi disampaikan mengumpulkannya kembali, mengumpulkan teman-teman yang selama ini resah dan gelisah, terutama yang kami amati, terutama yang kami amati Saya juga resah dan gelisah menyerahkan amanat dan kelihatan yang kita akan
Ki Tunggal Setio Amrik ternyata ninja kan. di Lolok Muda loh. Iya. Jadi kami mencoba menangkap isu-isu pada saat Wajahnya aja sudah seperti manuskrip. ada teman-teman Boros. teman-teman yang harus dilarang Tapi kan mumi. dan juga menyetujui untuk hari berkumpul berdiskusi di ranah formal resmi tidak hanya sekedar di chat atau di WA Facebooknya. Intinya malah mendiskusikan ya tidak memberikan sebuah solusi tapi malah saling dan malah apa yang menjadi keresahan kita bersifat polisi, kita tulis, presentasinya, kita garap, isinya dikerjakan. Sebenarnya nanti pikirlah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kan perasaan karena permasalahan awal sama banyak masih hampir 100 tahun kita nggak pernah membahas sesuatu yang terkait dengan secara ini kan alhamdulillah kita ya bisa mendapatkan sejarah dan ternyata ini juga mulai bergerak ya lumayan ya kalau betul sudah mulai hadir dan sudah mulai bergerak dan apalagi dengan adanya seperti lebih lagi kita ini ada harapan baru selama ini kita bingung mau pesan ke siapa jadi ya itulah kiai kita mau ke siapanya Ya ini oke, bagian akhir ini saya kira masih karena kemarin saya sempat mengikuti ada perdebatan terkait dengan kalau soal strategi budaya untuk menghasilkan aksara Jawa itu kan sudah banyak dibahas kemarin dirumuskan di ranah publik seperti apa, di ranah akademik itu seperti apa, di ranah pendidikan ya seperti apa yang belum kemarin saya atau yang mungkin penting disampaikan itu bahwa di luar itu semua saya kira ini pengakuan negara eksistensi aksara-aksara Jawa dan secara umum aksara-aksara Nusantara juga bukan hanya supaya bahwa itu semua aksara-aksara Nusantara itu ya punya bisa sah digunakan sebagai apa itu surat administratif atau surat menyurat atau apapun itu tidak sekedar kepentingan kiasan saja. Saya mohon dari Mas Heru, semua ini ngomong ini supaya ini sampai didengar nih oleh negara. Saya kira kalau Gus Muafik ada di sini, Presiden Jokowi juga nanti akan dengar. memang faktanya